dan kita sekarang akan lanjut ke pengenalan kepada suatu library yang kita sebut namanya NumPy atau NumPy. Beda-beda cara orang membacanya. Bagi kalian yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya McLaurin Hutagalung. Saya mendapatkan PhD dari Tokyo Institute of Technology dan Master of Science dari University of Twente, Netherlands. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur di Institut Teknologi Harapan Bangsa. Saya juga baru saja mendapatkan sertifikasi di bidang machine learning, secara khusus dari deep learning mengenai convolutional neural network dengan TensorFlow. Nah, ikut sesi 2 hari lalu dan sesi kemarin, bisa cek videonya di lewat YouTube. Ini untuk yang intro to machine learning. Ya, jadi ini untuk intro to machine learning, kalian bisa screenshot atau bisa copy atau alamat linknya. Sedangkan untuk yang kemarin kita belajar hands-on langsung dengan Python, ada di link ini. Ini juga sudah ada di YouTube. Silakan diakses. Hari ini kita akan fokus ke yang namanya NumPy. Seperti biasa, teorinya saya akan memberikan teori singkat dan langsung kita akan hands-on ya. Nah, apa itu NumPy? NumPy adalah sebuah library. Oke, apa itu library? Nanti akan saya jelaskan. Python untuk mengolah data. Datanya berupa apa? Array dan matriks yang berukuran besar dengan cepat. Nah, jadi di sini kita ada beberapa kata kunci, yaitu yang pertama library, lalu array dan matriks, dan bisa mengolah data array dan matriks yang berukuran besar tapi dengan cepat. Nah, kita lihat apa itu library. Ya, library itu adalah sekumpulan kode yang dapat dipanggil dan digunakan oleh program komputer. Tujuan utamanya adalah library ini untuk memudahkan kita menjalankan program. Ya, nanti detailnya akan kita bahas. Kemudian terminologi yang kedua adalah array. Array ini adalah sebenarnya data yang terdiri dari elemen-elemen dan tersusun berurutan. Kalau kita lihat gambar di sini, ini array satu dimensi. Kenapa satu dimensi? Karena dia cuma memanjang dari kiri ke kanan. Oke. Yang di sini ada first index, dikatakan first index. Yang pertama adalah indeks 0. Oke. Nah, indeks 0 ini artinya Python merefer komponen yang ada di sini. Di sini bisa ada angka atau bisa teks macam-macam. Ini adalah posisi ke 0 dari array yang panjangnya ada 10. Oke. Ya, bisa difahami ya. Nah, jadi yang kotak-kotak ini kita isi dengan angka atau dengan string, teks, intinya ini dengan data. Untuk mengakses data tersebut, kita panggil array ini dan kita tunjuk dia ada di posisi keberapa. Nah, ini namanya array, satu dimensi. Bagaimana dengan matriks? Matriks sebenarnya simple. Matriks adalah sebuah array, tapi dia dua dimensi. Nah, bagaimana kita mencari tahu posisi untuk array dua dimensi? Gampang. Di sini kita sama, pertama kita refer harus baris dulu. Ya, kalau dua dimensi kita menghitung baris. Pertama ini berarti ada berapa baris? Ada dua baris. Baris 1, yang ini 101 disebut baris 1, dan 341 ini adalah baris 2. Nah, lalu masing-masing baris terdiri dari 3 kolom. Kolom ini 13, kolom 2, 04. Bagaimana nilai dari baris 2, kolom 3? Kita masuk baris 2, berarti yang di sini, kolom 3, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi nilainya 1. Mengingatkan kembali lagi, untuk penomoran di Python dia mulai dengan angka 0. Jadi kalau dalam Python ini disebutnya baris 0, yang ini baris 1. Yang ini kolom 0,
kolom 2, kolom 1, dan kolom 2. Nah, tadi untuk matriks atau yang berukuran besar. Yang berukuran besar bagaimana? Nah, kita bisa membuat dimensi ini nggak hanya 2 dimensi, tapi bisa 3 dimensi, bahkan lebih besar. Nah, untuk ilustrasi, kalau 3 dimensi tadinya cuma di satu sisi, sekarang dia jadi 3 dimensi ke belakang. Cara merefernya gimana? Sama, baris-baris, ya, kolom, nah lalu tingkat ke belakangnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah jadi ini yang perlu kita pahami mengenai terminologi-terminologi yang paling penting untuk kita pahami untuk saat ini. Jadi library, array, dan matrix. Nah, bagaimana cara kita menggunakan atau memanggil library NumPy? Simple, satu baris kode ini sudah membuat kita bisa mengakses seluruh kode yang ada di dalam library NumPy. NumPy mengambil library NumPy SNP. Ah, ini SNP ini apa? Artinya, ketika kita mau memanggil kode yang ada di dalam NumPy, kita cukup memanggilnya dengan NP saja. Oke? Kalau saya akan klik ini, dia akan membawa saya membuka browser dan dia akan mengakses Jupyter Notebook yang ada di dalam Google Colab, begitu ya. Nah, sekali lagi ini kita di sini tidak bisa melakukan edit apa-apa karena ini filenya dikunci. Akan file ini kita harus mengcopy file ini ke dalam Google Drive masing-masing. Bagaimana caranya? Di sini ditulis dengan cara klik file, lalu pilih save a copy in Drive. Bagi kalian yang baru melihat Colab ini, silakan kalian baca atau kalian tonton video sebelumnya yang di Intro to Python. Ya, kita lakukan, kita copy filenya, file, save a copy in Drive. Dia akan creating a copy. Dan kita tunggu karena dia butuh waktu untuk akses, untuk mengcopy filenya, dan jadi. Nah, di sini sekarang kita bukan editing. Kalau kita buka di yang ini, dia cuma bisa viewing. Bisa lihat ya, ini viewing hanya bisa lihat, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sedangkan yang ini kita bisa melakukan edit. Oke? Nah, untuk penamaan file, silakan kalau mau dirubah, boleh. Misalnya menjadi introduction. Tapi untuk saya akan tetap menyiapkan ini copy supaya saya tahu aslinya ada di mana. Begitu ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kali kita perlu lakukan untuk menggunakan library NumPy adalah mengimport. Ya, di sini sudah saya buatkan. Kita bisa menjalankannya. Cara menjalankannya bisa dengan mengklik tombol segitiga ini, atau kita bisa pakai shortcut keyboard dengan menekan tombol Shift dan Enter bersamaan, atau Control dan Enter bersamaan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menekan dengan tombol keyboard karena lebih cepat. Tangan saya nggak perlu bergerak ke mouse gitu ya. Butuh waktu untuk Python import library NumPy. Pak Mac, boleh potong sebentar? Tadi linknya ya, boleh dilihat lagi? Oke, linknya ya. Linknya kita lihat ini linknya. Oke, Azaria, udah bisa lihat ya? Ya, bit.ly/intro_strip numpy NumPy. Sebaiknya kita semua mencoba ya, karena tanpa melakukan ini yang namanya pemrograman, yang namanya machine learning, kita hanya ada di kepala kita tanpa kita pernah mencoba, jadi tidak akan ada berguna maksimal. Jadi bagi yang baru akses, jangan lupa untuk mengklik lalu save a copy in Drive. Ini akan secara otomatis dalam Drive masing-masing, sehingga setelah sesi ini pun berakhir, kalian tetap bisa mengakses filenya, bisa melakukan perubahan, dan segala sesuatu
yang bisa kalian lakukan di notebook ini. Oke, tadi kita sudah melakukan proses importing, dari mana kita tahu sudah selesai, dia ada muncul 1. Ada angka 1 di sebelahnya. Ini artinya, ini adalah perintah pertama yang kita jalankan. Sekedar mengingatkan, kemarin dalam pemrograman, ada 3 hal yang paling penting. Ya, semoga masih ingat semua. Yang pertama adalah urutan baris-baris program yang dijalankan. Ini akan sangat mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, kita ada percabangan, dan yang ketiga ada perulangan. Nah, sekarang kita mau melihat apa bedanya antara list yang kita buat dengan array yang kita buat di dalam NumPy. Gitu ya. Nah, kita jalankan di sini. Nah, di sini kalau kemarin masih ingat, kita list, betul ya. List tersebut isinya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6. Ini saya copy saja isinya dari yang training kemarin, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ini outputnya. Oke. Nah, untuk merubah list number, ini list ya, dalam Python ini disebut list. Ke dalam NumPy array, kita cukup menjalankan np.array. Nah, di sini baru jelas. Kalau kita mau mengakses library NumPy ini, kita np. Ya, dengan kode np, dan np ini dipakai di sini. Artinya apa? Artinya saat ini kita menggunakan library NumPy. Oke, np di sini. Yang array ada keterangannya array. Oke. Sip. Ini untuk array 1 dimensi. Bagaimana kalau kita membuat matriks atau array 2 dimensi? Tentu ketika kita membuat dengan list, kita seperti ini. Ya. Ini 1, 2, 3, lalu berikutnya 4, 5, 6, berikutnya 7, 8, 9. Maka kalau kita seperti ini. Tentu ini bukan penampakan yang seperti kita inginkan. Kita pengen ini kita melihat ini seperti matriks. Matriks 3x3. Oke. Kita panggil, tadi sudah dijalankan ya kodenya 2D NumPy. Nah, sekarang kita bisa jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya berupa array 2 dimensi. Langsung terlihat bedanya bukan? Bagaimana list dengan array, kita lebih enak melihatnya, dan inilah sebenarnya yang sangat membuat library NumPy ini powerful, karena library ini banyak digunakan oleh operasi-operasi atau fungsi-fungsi lain yang lebih tinggi, seperti nanti kita akan pakai di sesi besok dan sesi lusa, ya. Oke, nah, tantangan buat kalian, apakah kalian bisa membuat NumPy array yang berisi angka 0 sebanyak 7 buah, sehingga hasilnya seperti ini? Nah, coba pikirkan. Mungkin bisa berhenti dulu, lalu kalian lakukan. Jangan ngintip solusinya ya. Dengan ilmu yang sudah dipelajari, lalu merubahnya menjadi array, apakah kalian bisa membuat NumPy array yang berisi angka 0 sebanyak 7 buah? Oke, kelihatannya ya, sebagian besar bisa, sebagian ada menghadapi masalah ya. Oke, kita bisa melihat solusinya. Ini solusi pertama yang saya buat. Ini adalah seperti langkah yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama, kita buat list, di mana isi list tersebut adalah angka 0 sebanyak 7 buah, lalu kita merubah list tersebut menjadi array. Seperti ini. Maka ketika kita run kodenya, ya kita dapat solusinya. Solusi kedua adalah solusi di mana kita memanfaatkan fungsi atau kode bawaan yang sudah ada di library NumPy. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memanggil fungsi zeros. Ini artinya dia membuat nilainya 0 sebanyak berapa? Sebanyak 7. Oke.
Jadi ketika kita run kode ini, dia akan muncul array langsung 0. Mari sekarang kita melihat beberapa fungsi atau operasi dari NumPy yang sering digunakan. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah untuk membuat identity matrix. Oke. Identity matrix itu apa? Mungkin kalau yang kelas 12 sudah pernah dengar, tapi yang kelas 10, kelas 11 mungkin belum pernah lihat. Identity matrix adalah sebuah matriks yang jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Oke. Jumlah baris di sini dalam kasus ini 4, jumlah kolomnya ada 4, dan elemen di diagonalnya semua nilainya 1. Ya. Ini diagonal, 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 diagonal. Oke. Sehingga ketika kita mau membuat matriks identitas, kita tidak perlu capai-capai melakukan pengerjaan mulai dari list tadi. Tentu kita bisa melakukannya dengan membuat kode. Misalnya, kita buat, misalnya ya, my identity matrix. Ajukan matriks dulu, array dulu. Ya, sama dengan 1, 0, 0, 0. Lalu kita buat 0, 1, 0, 0, lalu kita buat 0, 0, 1, 0, lalu kita buat 0, 0, 1. Lalu kita rubah ini menjadi my identity matrix alternatif sama dengan np array my identity array. Lalu kita print my identity matrix alternatif. Ada kesalahan di manakah? Mana tadi? Oke. Kita lihat. Dia kesalahan. Ya, ini sangat baik dalam pemrograman Python. Kita diberitahu kesalahan kita ada di mana, gitu ya. Seperti ini, my identity matrix ada kesalahan di sini karena dikatakan my identity array is not defined. Oke, berarti kesalahan identity. Oh, ini ya. Ini kelebihan N saya ternyata. Ya, ini contoh debugging. Debugging itu apa? Proses mencari kesalahan dalam kode kita. Ini suatu tools yang sangat baik, yang sangat berguna ketika kita menulis kode, terutama untuk sebagai pemula atau untuk kode yang ukurannya besar. Ya, kita running kembali kodenya. Fungsi kedua yang paling banyak digunakan adalah fungsi untuk menghasilkan bilangan acak. Atau dalam hal ini kita sebut jadi fungsi untuk menghasilkan bilangan acak, di mana di sini artinya random, ya, mengacak random number generation. Jadi kalau kita mouse kita over di atas teksnya, kita bisa melihat. Oke, jadi ini adalah untuk menghasilkan bilangan acak. Oke, lalu ren-nya di sini dia kodenya kita perlu waktu. Oke, kalau yang ren ini adalah untuk membuat bilangan acak sebenarnya dari antara 0 sampai 1, di mana ukurannya 4 kali 4, gitu ya. Jadi kita run. Oke, jadi ini ada 4 kali 4, dan nilainya di sini adalah antara 0 sampai 1. Dan untuk fungsi run ini adalah distribusinya, oke, ini mungkin pernah dengar kata uniform distribution. Oke, mungkin tidak kita bahas saat ini, tapi poinnya adalah kemungkinan setiap bilangan yang muncul di sini sama, gitu ya, munculnya. Oke, jadi ini untuk menghasilkan bilangan real di antara
0 dan 1 secara acak. Nah, lalu fungsi yang sangat penting juga adalah kita mau melakukan penjumlahan dari dua buah matriks. Nah, bagi kalian yang belum tahu, matriks itu kalau dijumlahkan harus sama dimensinya. Jadi, kita tidak bisa menjumlahkan matriks yang berukuran 2x2 dengan matriks yang berukuran 3x3. Sekali lagi, untuk penjumlahan matriks, maka ukuran matriks tersebut harus sama. Masih banyak aturan-aturan lainnya, tapi tidak kita bahas di sesi ini. Mungkin kita akan bahas di sesi-sesi lebih advance mengenai matriks. Di sini, saya melakukan penjumlahan dari identitas matriks tadi dengan matriks random secara acak. Saya jumlahkan, lalu saya tampilkan hasilnya. Kita run, maka hasilnya seperti ini. Oke. Yang diagonal tentu ada satunya ya, jadi 1, sekian. Sedangkan kalau yang selain diagonal, off diagonal, itu semuanya sama nilainya. Nah, ini kenapa menjadi sangat penting? Karena di dalam Python, kalau kita mau mencoba ya melakukan penjumlahan di dalam Python sendiri tanpa menggunakan library NumPy. Oke. Ini tadi kita punya my identity array. Oke. Sekarang kita misalnya, ini contoh ya, kita mau menjumlahkan my identity array ini dengan my identity array. Jadi 2 kalinya gitu ya. Kita coba jalan. Oke. My identity array. Oke. Terlihat bedanya? Ketika kita melakukan operasi penjumlahan matriks dengan menggunakan library NumPy, maka masing-masing elemen dijumlahkan. Betul ya? Jadi tadi ini kasusnya 1 ditambah 0, lalu yang ini 1 tambah 0,7 dan seterusnya. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan library NumPy dan kita mau mencoba menjumlahkan dua buah matriks, hasilnya menjadi matriks yang lebih besar. Bukanlah operasi penjumlahan matriks. Semoga ini juga bisa menambah wawasan kalian. Oke, ini ada tantangan buat kalian. Membuat dua buah matriks 3x3, tentu dengan NumPy, yang berisi apa? Pertama, bilangan bulat integer 0 dan 10 secara acak. Nah, jadi bilangannya bilangan integer. Bilangan integer itu adalah bilangan bulat. Ya, jadi kayak 0, 1, 2, 3, 4, itu bilangan bulat. Namanya bilangan integer. Lalu di sini ada bilangan real yang nilai matriks pada soal nomor 1. Bulat. Jadi bisa pecahan, bisa bilangan 0, sekian, 1, sekian, bisa dalam bentuk desimal, itu yang disebut bilangan real. Ya. Jadi mengingatkan, mestinya di sini sudah diajarkan di SMA, bedanya antara bilangan bulat, integer, dan bilangan real. Nah, di sini diberikan hint, untuk menghasilkan bilangan bulat, integer, di antara 0 dan 10 secara acak, kita bisa menggunakan fungsi np.random.ranInt. RANINT, integer. Nah, kalian bisa di sini untuk kalian mencoba mengerjakannya. Oke, kalau bingung, nah, kita memanfaatkan fitur pembantu. Jadi ini sudah diberikan hint, misalnya np random RANINT. Kita bingung, kita mau isi apa? Tentu kalian bisa menggunakan Google untuk melihat bagaimana cara menggunakan kode tersebut. Tapi kalau kita biarkan cukup lama, setelah kita mengetik np.random.ranInt, maka dia akan muncul suatu pembantu kita. Di sini dikatakan bahwa ada kemungkinan 2 buah fungsi, nah tapi yang built-in function or method adalah yang ranInt. Kita klik ini, oke. Lalu kita buka kurung, oke. Nah, di sini akan muncul bagaimana cara kita harus mengisinya. Ya. Jadi kita buka kurung, nah lalu di sini kita lihat bahwa yang harus diisi adanya low, lalu height, lalu size,
dan dtype. Oke? Nah, yang perlu kita masukkan adalah cukup kita memasukkan bilangannya antara berapa sampai berapa, berarti batas bawahnya low-nya berapa, batas atasnya high-nya berapa, lalu ukurannya, size-nya berapa. Bisa ya? Oke, kita lakukan. Low-nya berapa tadi? Di antara 0 dan 10. Maka low-nya 0, high-nya 10, ukurannya berapa? Matriks 3 kali 3. Oke, kita buat matriks 3 kali 3. Lalu kita mau dibagi bilangan real yang nilainya sama dengan setengah. Artinya dibagi 2. Betul ya? Lalu kita jalankan kodenya. Oke, dapat ya? Jadi ini lihat bilangannya. Antara 705, 7 setengahnya, 3 setengah, begitu seterusnya. Oke. Ya, selamat sekali lagi, karena kalian sudah bisa membuat sebuah matriks acak, tidak hanya dengan bilangan real, tapi juga dengan bilangan bulat, bilangan integer. Dan kalian juga sudah bisa melakukan operasi matriks menggunakan library NumPy. Operasi yang pertama adalah operasi menjumlahkan dua buah matriks, dan sekarang yang baru kalian pelajari adalah membagi matriks dengan bilangan bulat, atau dengan bilangan kasusnya kita membagi dengan 2. Begitu ya, selamat. Nah, itu basic dari NumPy. Di sini saya memberikan juga bonus untuk menggambar. Oke, kadang manusia kalau hanya melihat angka susah mencernanya. Manusia lebih senang kalau dia bisa melihat sesuatu dalam bentuk gambar. Oke. Jadi dan menggambar dengan Python ini adalah suatu bidang yang besar juga. Bidang yang bisa kalian tekuni juga. Namanya adalah data visualization. Ini kalau kalian lihat training-training di internet, yang lakukan training ini dengan harga yang sangat mahal. Nah, bagi kalian, anak SMA, kita juga akan menyediakan, jika banyak peminatnya, tentu akan ada training data visualization. Begitu ya. Nah, di sini sedikit mengenai itu, kita menggunakan library yang lain. Oke, tadi masih ingat ya, library adalah sekumpulan kode-kode yang bisa kita panggil untuk menjalankan program komputer. Nah, library Matplotlib. Oke. Kita import cuma satu saja. Oke. Di sini kalian akan belajar dua buah fungsi baru, yaitu fungsi linspace, ini dari NP ya, artinya dari library NumPy kita, karena kita memanggilnya dengan inisial NP dulu di depannya. Linspace ini artinya apa? Kita membagi bilangan dari 0 sampai 10 sebanyak 101 buah. Oke? Bingung? Kita lihat. Kita lihat, untuk sementara saya ganti dulu ini dengan angka 3 ya. Bilangan dibagi sama rata dari 0 sampai 10 sebanyak 3. Kalian bisa tebak angkanya berapa saja? Bingung? Kita lihat hasilnya. Isinya adalah 0, 5, dan 10. Oke, bisa memahami ya? Artinya kita membagi dari 0 sampai 10 sama rata sebanyak 3 buah bilangan. Yaitu 0, 5, dan 10. Ada 3 bilangan kan? 0, 5, dan 10. Kalau kita bagi 11, bisa tahu hasilnya? Ya, benar sekali. 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai 10. Seperti ini. Nah, di contoh tadi, kasus kita mau bagi ini menjadi 101 buah. Sehingga hasilnya seperti ini. Jaraknya 0,1, 0,1. Oke. Ya, meskipun ini array 1 dimensi, tapi karena keterbatasan space, jadi kita melihat ini seperti array 2 dimensi. Ada kurung sikunya 1. Jadi kita harus melihat ini sebagai array 1 dimensi. Gitu ya. Lalu fungsi berikutnya yang kita pelajari, wah, kalian dapat banyak fungsi baru nih dari library NumPy, yaitu adalah sin. Ya, kalian tahu fungsi sinus.
sinus, kosinus, theta, tangent, cotangent, dan sebagainya. Ya, kalau lupa, tolong diingat lagi. Karena kalau kalian mau ujian, tentu ini soal ini sering keluar. Nah, di dalam kode ini, kita buat variabel Y, oke, variabel Y ini variabel baru. Tadi kan kita punya variabel T. Sekarang kita buat variabel baru, Y, di mana isinya adalah hasil dari sinus masing-masing ini. 0, 0,1, dan seterusnya. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi kalau kita lihat sin 0, 0, sin 0,1, 0,099, begitu seterusnya. Oke, dan ini adalah angka dalam radian. Oke, jadi sin ini mengerjakan nilainya dalam radian. Kalau di SMA mungkin kalian lebih familiar dengan degree, derajat. Tapi dalam hal ini dia dalam bentuk radian. Oke. Lalu kita sampai kepada bagaimana kita menggambar. Nah, fungsinya sebenarnya sangat sederhana. Kita panggil tadi library matplotlib, lalu kita gunakan fungsi plot. Plot sumbu X-nya adalah T dan sumbu Y-nya adalah Y. Di sini kita kasih warna, di sini kita kasih judul, dan di sini kita menunjukkan hasilnya. Hasilnya seperti apa? Kita run. Oke. Saya belum run. Nah, ya. Sekali lagi mengingatkan, dalam coding yang penting juga adalah urutan. Di sini saya berapa? Sehingga kita dikasih tahu bahwa Python tidak mengenal fungsi ini, PLT. Ya, jadi kita run. Muncul angka 20. Artinya di sini sudah kita jalankan. Dan sehingga kita bisa menjalankan kembali fungsi untuk menggambar ini. Nah, jadi gambar yang bagus bukan? Fungsi gambarnya warna biru garisnya, lalu diisi, di fill antara 0 dengan fungsinya dengan warna merah. Face color-nya red. Sehingga contoh gambar yang bagus. Nah, tantangan buat kalian, kalian diminta untuk menggambar fungsi kosinus yang bernilai dari min pi per 2 sampai pi per 2. Sehingga kalau kalian bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini tantangan, tidak kita bahas di sini. Silakan setelah sesi ini kalian mencoba mengulik. Saran saya jangan langsung ke solution. Solution hanya digunakan untuk kalian memeriksa apakah jawaban kalian benar atau tidak. Begitu ya. Oke, kita kembali ke slide kita. Oke. Nah, jadi kalian sudah mencoba sendiri bagaimana menggunakan library NumPy. Ini sesuatu langkah yang luar biasa dan sangat maju buat kalian. Karena kalian meskipun masih SMA sudah mengerti machine learning itu apa, tidak hanya mengenal istilah saja. Yang kedua, kalian juga sudah tahu Python itu apa dan bisa aplikasi apapun, cukup dengan browser. Ini kalian sudah bisa menggunakan salah satu di Python kalau kalian mau melakukan pemrograman machine learning. Oke. Nah, tadi kita baru belajar berapa fungsi. Baru identity matrix, random real, random integer, linspace, sinus, nanti ada cosinus, dan macam-macam. 10 pun belum. Tapi apakah kalian tahu bahwa ada 11.000 lebih fungsi yang bisa kita gunakan dari NumPy? Kalian bisa akses websitenya numpy.org. Di situ kalian bisa lihat daftar fungsinya. Ada banyak sekali. 11.000 lebih fungsi yang bisa kita gunakan. Apa artinya ini? Ya, saya sangat suka quote dari Henry Ford. Anyone, siapapun yang berhenti belajar, dia jadi tua. Umurnya berapa? Apakah umurnya belasan, 20, atau 80? Tetapi siapapun yang
terus belajar, dia akan tetap muda. Sesuatu yang paling besar dalam hidup ini adalah membuat pikiran kita selalu muda. Demikian materi saya hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, bisa kontak saya di email mclaurin@ithb.ac.id. Sekian dan terima kasih.